Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar dan kebudayaan tertua, Cina memiliki berbagai tradisi unik. Negara ini juga terkenal sebagai raksasa ekonomi dari Asia, menjadikannya sebagai salah satu negara kapitalis. Di sisi lain, Cina masih memegang teguh falsafah sosialis dalam menjalankan negara. Inilah yang menjadikan Cina sebagai sebuah negara dengan jutaan paradoks. Tetapi tak sampai di situ saja keanehan yang dapat kita temukan dari Cina. Tahukah kamu, Cina merupakan penyumbang polusi udara terbesar di San Francisco, Amerika Serikat? Apakah kamu sudah pernah mendengar tentang puluhan juta warga Cina yang masih tinggal di dalam gua, sementara negara tersebut dianggap sebagai salah satu produsen perangkat teknologi terbesar di dunia? Berikut ini kami paparkan fakta-fakta mengejutkan seputar Cina yang mungkin masih belum kamu ketahui. Sekitar 35 juta warga Cina masih tinggal di dalam gua. Menurut laporan LA Times pada tahun 2012, sekitar 35 juta penduduk Cina masih bermukim di dalam yaodong pemukiman di dalam gua. Kebanyakan berasal dari dataran tinggi Loess, Provinsi Shaanxi. Topografi daerah ini adalah tebing tanah kuning yang berongga dan mudah dikeruk. Di sana, pemukiman di dalam gua lebih disukai karena ekonomis, mudah dibangun, dan relatif aman dari binatang buas atau cuaca buruk. Yaodong yang dibangun warga biasanya terdiri dari beberapa sekat yang berfungsi sebagai ruangan. Ada pula yaodong yang ditinggali bersama oleh warga satu desa. Misalnya desa Zhongdong yang terletak di Provinsi Guizhou. Meskipun terkesan primitif, pada dasarnya yaodong yang ditinggali warga Cina cukup nyaman dan memiliki fasilitas memadai. Dinding gua dilapisi dengan bata dan semen agar terlihat lebih indah. Cina menjatuhkan hukuman mati 4 kali lebih sering daripada seluruh negara di dunia. Menurut laporan USA Today, Cina merupakan negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia, disusul oleh Iran. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak, atau dengan eutanasia suntik mati. Cina bahkan memiliki mobil van khusus untuk eksekusi. Dengan begini, hukuman mati bisa dijalankan dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Meskipun statistik kematian karena eksekusi merupakan rahasia negara, kemungkinan besar Cina mengeksekusi ribuan warganya setiap tahun. Pada tahun 2005, Amnesty International memperkirakan sekitar 8.000 orang telah dieksekusi. Jumlah ini berkurang drastis mulai tahun 2012. Biasanya hukuman seperti ini dijatuhkan kepada terdakwa pembunuhan tingkat 1, pelaku human trafficking, dan koruptor. Hampir sepertiga polusi udara San Francisco berasal dari Cina. Para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa polusi dan debu asap dari Cina mencapai Amerika Serikat melalui Samudra Pasifik. Namun besarnya polusi kiriman dari Cina baru diketahui pada tahun 2010. Menurut laporan The Wall Street Journal, makalah yang diterbitkan oleh American Chemical Society tersebut mencoba melacak polusi berupa debu partikulat halus yang berasal dari Asia Timur dengan metode geokimia khusus. Hasilnya, sepertiga dari polusi mencemari udara San Francisco berasal dari Cina. Cina memang terkenal sebagai salah satu negara dengan polusi terparah di dunia. Tak hanya udara, pencemaran air dan tanah di negara ini juga sudah memasuki tingkat mengkhawatirkan. Wanita Cina memilih melajang. Sebuah survei baru menemukan bahwa hampir setengah
atau 50% dari wanita muda yang tinggal di perkotaan Cina tidak berencana untuk menikah. Data ini muncul menurut survei baru populasi urban muda Cina yang dilakukan oleh Liga Pemuda Komunis Cina. Survei tersebut mensurvei 2.905 pemuda yang belum menikah dan tinggal di perkotaan antara usia 18 dan 26 tahun. Rentang usia ini masuk ke dalam Gen Z. Ditemukan bahwa 44% responden wanita tidak berniat untuk menikah, dengan 25% responden pria survei mengatakan hal yang sama. Hasil survei ini merupakan pertanda buruk bagi Cina, yang tahun ini berusaha menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan angka kelahirannya. Populasi Cina menurun semakin cepat sepanjang 2023, menurut data resmi yang dirilis, di tengah perjuangan Beijing melawan krisis demografi yang mengancam. Fakta itu memperpanjang tren penurunan populasi setelah lebih dari 6 dekade mengalami pertumbuhan penduduk. Status Cina sebagai negara berpenduduk paling banyak di dunia diambil alih India pada tahun lalu, sementara Beijing berusaha keras meningkatkan angka kelahiran yang semakin turun dengan cara memberikan subsidi dan menyebarkan propaganda pro-kesuburan. Setiap 5 hari sekali, sebuah gedung pencakar langit baru dibangun di Cina. Menurut laporan Southern Metropolis Daily, statistik tahun 2012 menunjukkan bahwa lebih dari 200 gedung pencakar langit di Cina sedang dalam tahap pembangunan. Berarti, rata-rata satu gedung pencakar langit akan selesai setiap 5 hari dalam 3 tahun. Sekitar 80% gedung pencakar langit ini dibangun di kota yang pembangunannya belum begitu maju. Cina menganggap bangunan sebagai simbol kemakmuran dan kekayaan. Semakin tinggi gedung yang dibangun, semakin bergengsi pula kesan yang dihasilkan. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menentukan ketinggian bangunan. Sisi negatifnya, banyak gedung bertingkat yang kemudian dihentikan pembangunannya. Di beberapa daerah, kini terdapat kota mati yang berisi bangunan-bangunan terlantar. Cina adalah bangsa pertama yang mengenal ganja. Mungkin sekarang ganja lebih identik dengan Jamaika atau Amerika Serikat dan Belanda yang melegalkan tumbuhan bersifat halusinogen ini. Namun ternyata justru bangsa Cina yang lebih dulu mengenal ganja. Menurut narconon.org, catatan sejarah mengenai pemanfaatan ganja yang tertua ditemukan di Cina. Pada tahun 6000 sebelum Masehi, orang Cina sudah mengolah ganja sebagai bahan makanan. Penggunaan ganja untuk keperluan medis sudah dikenal pada tahun 2727 sebelum Masehi. Sementara pada tahun 1500 sebelum Masehi, ganja sudah dibudidayakan memenuhi kebutuhan pangan dan serat tekstil.